Silakan, ada ibu navigator di depan, Ibu Putri. Tim oblok-oblok. Pak Dirgo. Saat ini kita melalui jalan lintas Nasional. jalan nasional yang menghubungkan antara Kota Metro dan Bandar Lampung. Termasuk lampu tengah ya. Iya, yang pada tahun ini dianggarkan oleh Kementerian PU melalui Badan Jalan Nasional Provinsi Lampung. Tapi bisa dilihat mobil di depan bergoyang, artinya jalannya kualitasnya sangat tidak baik. Oh my god. Belum lama ini P2JN sudah didemo oleh salah satu lembaga, tapi mereka mengaku jalan ini sudah sesuai pekerjaannya. Inikah yang disebut sesuai? Kita diajak bergoyang ini guys. Ini bergoyang tanpa musik. Tapi meskipun sudah diklaim sesuai, ternyata P2JN sepertinya akan memperbaiki jalan ini karena di kiri kanan jalan sudah terdapat tumpukan material koral Batu ya. kanan. Kanan. Dan beberapa bagian ruas jalan sudah dilobangi. Penelusuran terakhir kapan Bu? Kondisi jalan ini sudah seperti ini. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Sebelum kami beritakan. Berarti dalam proses pengerjaan atau memang sudah sebelumnya? Sudah selesai. Oh sudah selesai. Sudah diserah terimakan. Sudah PHU ya. Sudah. Dan faktanya ya beginilah yang bisa kita lihat ya. Apakah memang proyek-proyek pemerintah itu sengaja dianggarkan, diprogramkan, kemudian dikerjakan tidak istilahnya itu tidak sesuai, memang yang diduga disengaja karena akan ada penganggaran kembali karena faktanya memang begitu ya kawan-kawan. Patut dicurigai juga karena dari tahun ke tahun kan setiap tahun mesti ada anggaran untuk pemeliharaannya jalan negara. Yeah. Khususnya ruas jalan negara. Dan sudah ada sampel yang saat ini ditangani oleh Polda Lampung. Oh, udah masuk ya? Dan sudah hampir P21. Berarti ada pengaduan itu? Iya, pengaduan dari masyarakat untuk ruas jalan Insinyur Sutami. Oh iya, ya. Ternyata ditemukan nilai kerugian negara yang sangat besar. Sudah ada audit ya? Sudah diperkirakan sekitar 20% dari nilai pekerjaan. Iya. Artinya tidak menuntut kemungkinan atau tidak dipungkiri bahwa ruas jalan yang kita lalui saat ini juga demikian juga gitu. Karena kita lihat saja nih di mobil depan ini kan bergoyang-goyang. Atau mobil kita yang goyang? Mobil kita juga goyang tapi nggak kelihatan. Ya? Oh begitu. Nah kan ini kiri kanan sudah ada pasir, terus sudah ada batu. Dan jalan-jalan ini kan sudah digali, tapi sebagian ini sudah ditambal. Tapi penambalannya tidak digali yang awal. Ada apa istilahnya itu di kotas nggak tahu. Dan bisa dilihat kalau siang ini kan terlihat jelas bahwasanya kiri kanannya ini bergelombang jalan ini lari. Aspalnya itu keriting. Oh, udah kayak di lautan Boy ya. Iya, gelombang cinta lagi. Artinya untuk kelas jalan nasional ya sangat tidak layak ya. Tidak layak. Jalan nasional yang tersembunyi. Iya. Karena bukan di jalur perlintasan utama mungkin ya, provinsinya atau gimana? Ya, ini lintas utama
jalan menuju ke Kabupaten Lampung Timur kan, maksudnya jalan pintas ya, jalan tengah, jalur tengah. Karena kawan-kawan, jalan yang kita lalui ini memang berada di daerah yang bukan di jalur utama lintas ya, tapi dia termasuk di dalam jalan negara, sehingga memang mungkin tidak terpantau atau gimana. Sebenarnya bukan tidak terpantau, tapi terkadang orang bingung ini sebenarnya yang punya jalan siapa sih gitu. Karena dalam proses pengerjaannya pun dari informasi yang kita gali itu kan nggak ada pelang proyek atau apa dan sebagainya, sehingga masyarakat juga nggak tahu ini yang ngerjain kementerian atau apa. Masyarakat juga kurang paham kalau garis kuning itu jalan punya siapa, garis putih punya siapa. Mereka juga kurang memahami itu. Tapi kenapa beberapa detik ke sini jalannya berubah bagus ini? Ini sudah masuk tol, Pak. Oh, kita sudah bayar. Masuk tol. Kita sudah bayar. Iya. Jadi mungkin kita usulkan ke pemerintah semua jalan kita ini dibuat berbayar. Wah. Jadi bisa sedikit boleh halus. Juga tuh. Boleh juga itu. Meskipun tidak sangat halus ya. Iya. Karena tol Lampung ini juga bergelombang. Udah mahal, bergelombang. Tapi setidaknya tidak berlubang. Ah, itu Mas. Bisa aja Ibu. Meskipun bergelombang tapi tidak berlubang. Mungkin negara harus mulai memikirkan itu. Semua jalan berbayar. Dari mulai tingkat jalan lingkungan. Tapi kalau mau kita gali lagi lebih dalam, mungkin di beberapa titik ya udah pernah kita saksikan di jalan tol Lampung ini, atau mungkin di sepanjang jalur ini, tapi kayaknya nggak ada. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan dari PTHK dan perbaikan-perbaikan beberapa titik jalan yang rusak. Beberapa waktu sebelumnya juga banyak gitu alat-alat berat dikerahkan. Itu sempat ramai juga di Instagram beberapa waktu yang lalu terkait keluhan pengguna tol Lampung. Karena tol Lampung ini sering sekali mengadakan perbaikan. Jadi di jalur-jalur seperti ini kiri digali, kiri selesai ganti pindah ke kanan gitu. Padahal kan usia tol Lampung ini tergolong masih sangat baru. Iya. Artinya kenapa gitu sehingga harus seperti itu gitu. Karena terakhir kan ada yang mobil yang masuk ke dalam lubang galian itu kan. Beberapa kecelakaan juga pernah. Parah gitu. Artinya gitu. Kenapa dengan tol yang masih baru, masih usianya belum sampai 5 tahun tapi harus maintenance terus gitu. Dan maintenance-nya kan bukan hanya sekedar perbaikan garis atau perbaikan lampu, tapi sampai galian. Padahal intensitas kendaraannya sendiri nggak sama dengan tol yang ada di daerah lain ya, terutama Jawa. Iya. Kan kita lihat ini kan dari dua jalur yang kita lalui ini aja kan masih tergolong sepi. Artinya kalau dia sepi kendaraan seharusnya bisa lebih bertahan lebih lama. Berarti kuat dugaan memang dari pekerjaannya sendiri. Selain kualitas pekerjaan, yang pasti kayaknya kualitas bahannya berbeda. Material Pulau Jawa gitu. Makanya banyak yang masyarakat, terutama masyarakat yang biasa lewat jalan nasional itu tadilah yang nggak berbayar, masuk tol yang dikenakan tarif. Kenapa begini? Apalagi dengan peraturan ada pembatasan kecepatan dan lain sebagainya, itu mereka merasa ini kan lewat tol supaya bebas hambatan, supaya cepat. Iya. Kita berbayar, tapi kenapa masih ada batasan gitu? Ada batasan ya. Ada maintenance gitu. Ya, kita sekarang mengambil jalur ke Bandara Raden Inten. Dan seperti yang kejadian perampokan baru-baru ini kan? Ya, kalau di Mesuji ya jalur KM berapa kemarin itu? Truk yang hampir kakinya patah. Kakinya patah. Nah, itu kan juga terjadi akibat mungkin kurangnya penerangan di tempat-tempat tertentu, terus kurangnya membatas lah, harusnya lebih ditingkatkan lagi gitu sehingga keamanan
pengguna tol ini juga meskipun tidak terjamin ya, karena tidak ada yang bisa menjamin musibah ataupun kecelakaan, tapi kan setidaknya meminimalisir karena sudah semenjak tol ini dibuka kan sudah beberapa kali terjadi kejadian yang berbeda tapi tetap sama, perampokan atau apa. Karena kalau hal itu terus dibiarkan, rasa-rasanya lama-lama juga akan berdampak gitu terhadap kepercayaan pengguna tol, khususnya di Lampung, apalagi orang-orang yang dari luar pulau kan. Kalau kayak Akam sih ya mungkin santai saja. Tapi resah juga lama-lama Bu Akam sih ya. Kok jalan saya rusak, banyak rusak padahal jalan tol. Kadang-kadang kita berpikir ya, kita ini bayar pajak. Apakah ini salah satu implementasi dari pajak yang kita nikmati? Tapi kalau kita mau nikmatinya kita harus bayar gitu. Kalau jalan nasional itu kan? sumbernya pajak ya, tapi kalau jalan yang tol kayak gini kan nggak investor kayak. Nggak investor. Timbullah kita harus berbayar itu karena harus ada keuntungan yang bisa diambil oleh si investor. Gitu. Makanya kita harus berbayar. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah gitu ketika harus berbayar. Asal diimbangi. Tadi asal diimbangi ini kan. Kita nggak tahu apa dulu waktu pembangunan ini nggak pakai water pass gitu, sehingga tingkat kerataan jalannya tidak pas, makanya bergelombang-gelombang. Apalagi Pak Jokowi kan pernah bilang dia datang ke Lampung waktu tol ini dibangun 2 kali ya. Makanya kata Pak Jokowi kalau beliau saja datang 2 kali artinya menterinya bisa 3-4 kali, dirutnya bisa lebih dari itu, tapi kok pengawasannya kurang terhadap quality controlnya lah pekerjaan itu. Kita hampir rasakan setiap beberapa meter itu kan duduk. Benjolan. Wah, nggak terasa nih Bu Putri, 12 menit. Lumayan percakapan tadi. Saya kira baru 1 menit, nggak terasa. Baik pemirsa, kita akan berjumpa pada perjalanan kita di lain hari. Tunggu Barakarta. Oke guys, sementara itu saja informasi yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya, supaya kita lebih semangat untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.